Selamat datang di channel Eka Fendiaspara. Di sini kalian bisa menonton cerita liwa, gerebek liwa, serta keliling liwa. Kalian akan lebih tahu tentang apa saja yang ada di Liwa dan Lampung Barat. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Eka Fendiaspara, ketemu lagi di cerita liwa. Kali ini saya kedatangan tamu dari Perpani. Jadi Perpani itu apa panjangannya? Persatuan Panahan Indonesia Lampung Barat ya. Ini selamat malam ini sama teman-teman dari Perpani. Di sebelah saya, sebelah kiri ini pembinanya, kemudian yang di sebelah sini atlet-atletnya ya. Nanti silakan kenalan satu-satu, boleh? Dari ininya dulu, pembinanya atau pelatihnya. Nama saya Mirzawan. Saya pendamping untuk Perpani Kabupaten Lampung Barat. Pembinanya lah ya. Ya. Ya yang membina, yang dampingin bina kan sama aja sih. Ya bahasa ya. Intinya Pengurusnya lah ya. Pengurus Perpani. Oh ya. Sebelahnya Nama saya Doko sebagai atlet panahan. Atlet panahan ya. Masih sekolah apa gimana? Masih di SMK Paksipak. Bisa ke Paksipak ya. Nama Lanjut. saya Bayu Saputra, termasuk dari salah satu atlet dari Perpani Lambar. Ya. Sebelahnya ini kayaknya murid-murid saya semua nih. Nama saya Yuni Harlin, saya atlet juga. Dan ini sekolahnya sama semua. Beda. Ini di mana sekolahnya? Udah gitu. Ada sekolah lagi. Udah lulus ya? Ini di Paksipak juga. juga. Sebelahnya? Nama saya Susil Mutiara, atlet juga Pak. Ya. Sekolah di Man 1 Lampung Barat. Man 1 Lampung Barat. Nama saya Teddy Lestari, juga atlet. Di sekolahnya di SMA 2. SMA 2 Liwa. Semua dua semuaan ya. Berarti ternyata Perpani ini sebenarnya atlet-atletnya dari berbagai sekolah yang ada di Lampung Barat, khususnya sekitaran Balik Bukit ya Pak ya? Iya. Sekarang Balik Bukit. Ya. Jadi sementara ini sekitaran Balik Bukit dulu atau memang ada juga atlet yang dari Lampung Barat yang dari sekolah-sekolah kecamatan yang lain atau gimana? Kalau untuk sementara ini Ya. khusus untuk Balik Bukit sih. Memang waktu tahun 2018 sampai 2019 kan kita memang fokus di Balik Bukit. Ya. Karena memang ya namanya cabang baru. Ya. Tahun diri ini kan 2017. 2017 baru 3 tahun ya. Baru 3 tahun. Jadi mungkin dia di kota dulu ya lah yang mudah untuk mengkoordinasikannya ya. Iya. Nah sebelum kita lanjut nih, gimana ceritanya kok bisa ada membentuk Perpani itu awalnya kayak mana? Kemudian mungkin Pak Mirza mungkin dari perkenalannya dengan apa ya, dengan panahan itu kayak mana ceritanya awalnya sehingga bisa bentuk nih, sehingga ada pengurusan, kemudian ada teman-teman yang bisa dilatih ini. Ceritanya kan sejarahnya juga. Iya. Tahun 2017 itu kan persiapan Porprov. Oh, Jadi waktu itu awalnya panahan ini ikut Porprov tahun 2017. Iya. Sebelum Porprov kita dikukuhkan sebagai pengurusan Perpani Kabupaten Lampung Barat. Iya. Nah, lanjut selesai awal Sebelum jadi Perpani itu kok bisa ngebentuk awalnya komunitas dulu apa kayak mana itu? enggak, kita kan di bawah naungan KONI. Iya. Jadi waktu itu memang kita ditunjuk sama KONI karena memang waktu sudah mepet dengan Porprov. Tapi sebelum itu memang di Lampung Barat sebelum ada istilahnya ada apa ya? Ada organisasi yang tetapnya karena untuk ngejar Porprov tadi, ada nggak komunitas misalnya komunitas panahan aja yang senang-senang aja dulu gitu apa awalnya? Pokoknya kalau perpanahan di Kabupaten Lampung Barat itu termasuk baru sih. Baru ya. Jarang juga kita lihat Iya. karena memang di Lampung Barat ini kayaknya belum terlalu Terlalu banyak belum tahu lah ya. belum banyak yang tahu lah untuk panahan ini sendiri.
Iya. Nah ini jadi kayak adik-adik nih boleh salah satu atau gantian yang jawab boleh. Perkenalannya bisa kenal apa namanya panahan ini kayak mana? Ada sosialisasi dari Perpani misalnya ke sekolah-sekolah atau misalnya dari teman-teman aja tahu di situ bisa latihan panah kemudian ikut gabung apa kayak mana nih? Dari ini dulu coba. Kok bisa kenal itu gitu? Kami pertama masuk Ya. sekolah itu Pak, Ya. diajakin Pak Berjawan Panahan. Kebetulan memang dia ngajar ya, di sekolah ya. ngajar guru olahraga Pak ya. Ya. Terus kami tertarik buat ngikut panahan itu, Ya. hingga sehingga sampai sekarang. Ya, itu kalau yang dari Paksi ya. Kalau yang dari lain? Itu tuh awalnya dari temen gitu Pak. Ya. Jadi dorong tuh kayak ngasih tahu gitu kalau di situ bisa panahan gitu. Bisa Mau ikut- latihan Iya, panahan. mau ikut nggak itu mau nyoba Iya. apa enggak gitu. Jadi Iya. awalnya sih nyoba-nyoba tapi Iya. ya betah. Oh gitu ya. Yang lain juga gitu. Bayu? Ya sama aja Sama sama aja. Kak Doko itu kan. Awalnya juga ya dikasih tahu dari Pak Mirzawan sama Kak Doko. Ya. Lama-lama ikut juga latihan. Ya. Jadi sosialisasinya itu udah sementara ini dari mulut ke mulut ya. Jadi belum ada sosialisasi istilahnya masuk ke sekolah misalnya tahun ajaran baru nih masuk ke sekolah, kemudian mungkin di sekolah itu dibentuk ekstra khusus panahan gitu selain yang Perpani itu kan ini apa kabupaten nih. Nah di setiap sekolah itu ada nggak yang udah mulai rencana mau dibentuk apa gimana? Apa namanya kalau untuk sosialisasi 2018 itu Iya. kita mengandalkan pengurus. Hmm. Jadi pengurus itu kita apa namanya bersama-sama untuk Iya. mengajak anak-anak tetangganya. Iya. Tapi kalau untuk sekolah itu secara langsung itu belum. Belum. Karena kita kan 2018-2019 tuh ya namanya baru. Iya. Jadi banyak terkendala karena kita titik fokusnya bagaimana caranya untuk menjadikan yang ada dulu gitu. Tapi alhamdulillah 2018 ya yang sampai 23 orang. Tapi karena memang sudah kelas 3 semua, begitu mereka sudah lulus banyak yang kuliah sih. Banyak kuliah, jadi nggak nuntap di sini lagi ya. Dan untuk selanjutnya itu untuk tahun 2021 sekarang kan memang banyak pengurusnya dari guru-guru olahraga Iya. SMK SMA. Iya, Nah jadi kita untuk peluang masuk kita untuk sekolah-sekolah itu sudah ada sih. sudah ada ya. Dan mereka juga ya alhamdulillah mendukung gitu. Karena memang banyak yang pengen cuman belum tahu sih untuk Memulai untuk buat ekstra Ah. di apa sekolah itulah ya. Sambil diminum biar nggak tegang. Iya. Ambil lagi. Nggak beneran ambil minum. Nah, jadi itu tadi cerita sedikit tentang Perpani. Ini untuk teman-teman yang di rumah mungkin tertarik untuk belajar panahan gitu ya. Nanti silahkan bisa bergabung. Nanti di akhir nanti dikasih tahu bergabungnya di mana. Mungkin ada YouTube-nya juga nih. Perpani ini ada YouTube-nya juga. Nanti bisa memantau dari situ kegiatannya. Nah, selama ini kegiatan dari Perpani itu gimana gitu? Apa latihan saja, kemudian mungkin apa studi banding juga atau latihan tanding juga atau gimana? Nah, kalau untuk sementara ini kegiatan Perpani ini masih dalam lingkup latihan. Karena memang ya, kan dasar ya. dasar dulu. Ada sih 1-2 orang yang memang sudah siap gitu. Ya. Ya intinya siap untuk bertarung. Ya. Tapi kita tidak menargetkan prestasi. Siap untuk tanding lah ya. Tapi untuk melatih mentalnya. Ya. Akhirnya kan 2020 ini mereka sudah ada yang diterjunkan. Ya. Cuman karena corona ya ditunda gitu. Ya. Tapi kalau yang untuk yang lain-lain itu masih dalam pembinaan. Artinya Ya. mereka masih Penting seneng Ya, dulu lah penting. ya. Tapi sudah ada beberapa juga yang memang sudah masuk ke dalam teknik, sudah mulai ngeker gitu. Oh, Karena itu kan apa namanya? konsentrasi ya. Pertama itu kan kita harus memperkenalkannya itu agak rumit sih. Iya. Karena memang dasar Kuda-kudanya dulu. Kuda-kuda badannya. biar nggak cara tangannya, tangannya. baru kita belajar menarik gitu. Ya. Menarik dulu. Jadi Ya. apa namanya baru nanti kita memanah gitu. Nah, dari situ lah baru kita bisa lebih dari itu. Ya. Nah, misalnya untuk adik-adik nih, mungkin selama ini mungkin kayak di SMP itu cuman kenalnya olahraga-olahraga yang sudah biasa gitu loh, udah biasa dilihat di kita lakukan lah gitu ya. Nah, dan sekarang udah kenal
panahan. Ternyata panahan ini bisa untuk prestasi, bukan cuma mana. Kalau zaman dulu kan kita mungkin sering lihat film-film mana binatang berburu lah gitu ya, untuk berburu. Ternyata untuk berprestasi bisa. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya nih? Salah satu boleh atau gantian mungkin untuk menambahkan boleh. Kalau nanti dari temennya kurang pas nanti bisa ditambahin. Manfaatnya dari ikut panahan ini yang kamu rasain ini apa gitu? Menurut saya sih kalau Ya. manfaat dari panahan ini Ya. buat ngelatih kefokusan juga sih, Ya. buat ngelatih kefokusan dari kalau misalnya kita nargetin Ya, arahnya gitu ya. kan, sama buat memperbanyak teman aja gitu Ya. ya. Berarti nambah jaringan, Ya. kemudian fokus. Nah, fokus itu apa cuman fokus selama latihan panahannya atau fokus misalnya ngaruh nih ke pelajaran saya nih lebih semangat, lebih fokus, lebih disiplin apa kayak mana nih? Ada yang nambahin boleh? Ya semua Ya. sih dia Ya. kedisiplinan jadi bertambah gitu kan. Ya. Kefokusan dari dalam pelajaran juga bertambah karena kita tuh udah biasa fokus penargetan gitu kan. Jadi kalau memang belum fokus nggak boleh ditarik gitu ya, nggak boleh dilepas gitu ya. Takut salah sasaran gitu. Iya. Hmm. Ya. Ini dari situ ada yang gini-gini aja. Nah, kalau misalnya di panahan nih, biar nggak biasa aja, jangan tegang. Kalau di panahan itu ada apa aja nih alat yang dipakai nih? Yang standar aja lah gitu. Apa namanya ini? Apa namanya? Nah, ini apa namanya? Saya udah 3 Iya. tahun. 1920. Saya aja nggak latihan tahu. Ini namanya busur. Ini anak busur. Gitu loh. Berarti standarnya busur sama anak busur ya? Iya. Ya, anak panah lah, anak panah ya, busur sama anak panahnya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya yang standarnya Pak Mirza, yang standarnya itu seperti apa nih panahan kalau untuk atlet gitu? Kalau untuk dulu saya kayak dulu pramuka pernah sih buat dari bambu gitu teman, ya namanya itu kan anak panah juga dari bambu, jelas melenceng-lenceng gitu kan, ngaruh angin dan seterusnya. Iya sih. Nah itu kayak standar itu kayak mana? Kalau sudah kayak standar untuk pertandingan Iya. itu kayak apa ya? Itu sudah kelas kayak seperti Merkartel gitu. Iya. Itu sudah ini dan juga sudah Udah banyak apa istilahnya itu ya? ukurannya itu sudah Banyak. 28 ke atas gitu. Dan juga banyak sih apa namanya? Banyak tool ininya ya, tambahan-tambahannya itu ya. Karena panah itu kan ada tali, Iya. busur, lem, terus stabilizer, terus apa namanya? Pisser. Nah, itu Apa fixer? pisser. Fixer. Kicker lah. Berarti stabil itu berarti ada untuk menstabilkan biar dia nggak goyang juga ya? Iya. Gunanya stabil itu tuh supaya pas melepas itu nggak terlalu goyang, jadi ngikut ke bawah ke depan gitu. Stabil itu di panahannya itu apa di mana? Nanti kita lihat, kita bawa alatnya. Bawa alatnya ya. Maksudnya supaya ini. Mana alatnya? Nggak bawa. Tas. Di depan kita nih, tadi jeda sedikit kita ada di depan kita sudah alat-alat panahan nih, alat-alat dari panahannya. Mungkin kalau harganya nanti kita ngobrol lagi gitu ya. Nah ini alat-alat panahannya nanti mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol ada yang bisa ngerakit boleh silahkan nggak apa-apa ya sambil kita ngobrol. Nah kita lanjut nih. Tadi kayak panahan tadi ada apa stabil. Stabilizer sambil itu nggak apa-apa dirangkai aja. Ada stabilizer, kemudian yang lain-lain. Nah kalau saya pernah lihat di TV itu kayak itu di tangan itu kayak ada tambahan ini apa itu? Ini pelindung. Oh pelindung aja. Ada kok di sini. Oh iya. Karena kalau menjelasin tanpa ada bahan. Iya. Oh gitu. Ini kan ini pasang. Ya. Ini sebenarnya kegunaannya ini. Apa namanya? Pada saat kita melepas, Iya. karena kan tangan itu harus lurus. Ya. Otomatis kan kalau tangan kita lurus begini, jadi Ininya kena nempel di sini ya. tali itu pasti kena di sini. Oh. Jadi kalau belum kena di sini, berarti belum benar tangannya. Jadi untuk melindungi biar nggak kena tali. Tangan kita dari tali itu. Oh. Jadi Pas ngelepas tuh pasti kena sini ya. Jadi dia walaupun Oh. kena nggak sakit. Iya. Tujuannya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nih yang pojok-pojok, siapa namanya lupa? Susi. Dulu awalnya latihan belajar panah ini langsung pakai yang alat seperti ini atau yang
mungkin ada panahan tradisional juga kan ya? Ada panahan tradisional. Kalau ini kan udah panahan untuk atlet ya. Ada awal-awalnya untuk yang tradisional dulu ya, yang sederhana. Kalau untuk yang pertama itu Ya, kita itu nggak langsung seperti ini karena kita Iya. kan terkendala kan. ya, ya. Kalau sudah rame itu kita, kalau yang pertama baru mencoba itu kita sudah akali dengan buat dari paralel ya. Iya. Oh, bikin sendiri ya. Nanti kalau memang mereka sudah benar dasarnya, baru kita pindah ke yang Pindah ke memang sini. ini yang sudah ini yang sudah kelas ini Profesional lah ya, untuk profesional. untuk apa? Mm, Untuk perlombaan. ya. Karena kalau pun dicoba ini nggak kuat. Nanti silakan nanti. Nyoba ya, Nyoba nariknya. Waduh, ini tantang narik pula ya. Oh gitu, ternyata berarti harus belajar Harus ininya belajar dulu. Ya. Tangannya harus pas gitu dasarnya. Nah ini masang ini nggak bisa kalau tidak pakai teknik. Oh. Karena nggak bakalan kuat kita nariknya. Iya. Maju nih. Teknik pemasangan tali. Iya. Jadi kalau ininya nggak kuat Bantu nggak? sama ininya nggak nahan, kan ini kan kuat. Iya. Jadi pantat ini didorong ke depan. Jadi ini harus nahan. Nah Oh. baru bisa itu ditarik. Tarik. Itu kalau nggak kuat nggak bakalan dipasang. Nggak ada bantuin. Nah, kadang-kadang juga kalau nggak pakai sepatu sakit. Oh. Ini betul. Iya. Bisa. Bisa ya. Ya. Bisa. Wah. Nggak apa-apa dirakit aja itu sekalian. Ternyata memang kencang benar ini. Ini Bukan 30 kalau nggak salah. Jadi jarak maksimalnya itu 100 meter. 30 apanya yang dihitung? Yang 30 Kekuatan ini, Mak. Oh. Ini ada kekuatan juga. Kalau yang untuk anak-anak itu kan di bawah itu sih. Iya. Kelas-kelas ini. Berarti ini bisa 100 meteran. 100 meter. 100 meter jaraknya. Kalau kayak Oh, memang kencang sekali ini. kalau yang untuk Boleh kelas- dilanjut? Sorry, gede benar ternyata ini. Nah, jadi dasarnya tadi biasanya pakai paralon dulu, Paralon. narik-narik gitu. Jadi biar mungkin otot-otot tangannya Iya, sama. ini bisa kuat. Hmm. Apa namanya kemudian ini. Kemudian atlet ini misalnya rata-rata harus bisa masang sendiri ya Ya, alat-alat ini ya. harus masang pertama ya kalau memang belum bisa nanti kan juga karena memang harus yang memang sudah bisa masang alat itu berdua itu yang cewek ini sama yang ini. Oh iya. Nah, tapi kalau yang untuk di bawah untuk yang anak-anak sudah bisa semua sih. Kalau bisa yang apa istilahnya yang panahan ini ada yang tradisional kan, panahan, Ada. panahan tradisional itu yang sederhana, Ah. cuman ini nggak ada keker-kekeran, nggak Iya. ada yang istilahnya aksesoris yang lainnya gitu ya. Itu bagusnya sih itu untuk pakai untuk melatih dasar-dasarnya gitu. Iya. Karena kakinya juga harus pas, kuda-kudanya ini harus lurus. Terus ya. Nah sebelum latihan ini kuda-kuda dan ini biasanya ada pemanasannya dulu nggak? Iya, ada pemanasan. Pemanasannya sama dengan kayak olahraga biasa atau gimana? Iya, kurang sama aja lah. Hampir sama ya, tapi mungkin lebih banyak di tangan ya. Iya. Iya, sama kuat Tangan dan kaki ya. Nah sambil ngerakit nih, sudah pernah ada prestasi nggak sampai yang lumayan gitu prestasinya gitu? Kalau yang untuk sekarang belum. Belum ya? Karena memang kita kan baru. Sampai berapa besar gitu? 10 besar apa 5 besar gitu pernah ada? Kalau yang untuk pro dulu kan memang ya atlet yang lulus. Iya. Kalau yang sekarang belum. Atlet yang dulu berapa sampai berapa besar? Yang dulu berapa? 3 emas. Oh pernah mas sampai emas, dapat emas, Pro. Pro ya? Yang dulu kalau yang sekarang belum. Ini kan pembibitan baru. Pembibitan baru. Ya cuman ya, artinya Perpani Lampung Barat udah pernah prestasi ya 3 emas, 4 perunggu, 4 perunggu. 6. Iya, 6 perak. Dan itu pakai atlet kita semua, atlet asli Lampung Barat. Dari luar. Oh dulu masih sempat dibantu ya, dibantu di apa istilahnya, dibantu dari luar untuk apa namanya. Tapi ada yang dari atlet sini juga ya. Jadi untuk apa istilahnya bantu inilah, bantu pelatihan ya, pelatihan. Jadi sambil ngelatih juga ya. Oh jadi udah kayak gini nih. Nanti ininya di mana anaknya? Anaknya di sini. Coba pasang ini. Sini. Oh itu lagi. Oh itu tempat naruhinnya. Wah ternyata banyak ininya nih aksesorisnya. Oh ya, aksesoris ini mahal-mahal ini. Mahal-mahal ya. Usul yang ini kalau nggak salah yang harga 120 Musuh ini ya. anak panah ini. 120.000. Anak panah ini. Anak panah ini terbuat dari Ini karbon. karbon ya. Nah, ini udah kelas sudah ukuran untuk pertandingan udah standar. Udah standar ya.
Jadi ini untuk ngekernya. Ini kan. Ini keker. Ini fungsinya apa? Itu stabilizer. Oh, Supaya dia biar nggak goyang. nggak goyang. Karena kan kalau mana ini kan tidak waktu pas melepas itu jangan sampai diam, dia harus jatuh. Pas ininya gini. Nah, harus Kalau diam gini apa? ya sakit. Kadang-kadang Nggak kuat ya? mempengaruhi Ininya juga. sasaran juga. Sasaran. Oh. Jadi pas dia dilepas gini, ini harus gini. Iya, mana itu kan nggak memanah ini kan nggak tegang sih, dia santai. Karena memang ini Santai tapi kuat. Karena ini kan cuma menahan sih. Ya. Begini deh. Nah ini juga harus lurus dengan ini. Jangan tegang tapi santai cuman kuat. Kuat. Kalau Kalau santai ini- dia nggak kuat ya jatuh kan. Kalau yang untuk ini kan ada nanti, Iya. ada talinya. Pada saat dilepas, cas, kayak santai, bagus. Ya, ini mestinya kapan-kapan harus ngeliat langsung ini. Nanti lah diundang. Nah, untuk alat sendiri ini supportnya dari kabupaten apa kayak mana ini? Kalau untuk sementara ini ya dari kabupaten, Oh, karena iya. memang ya di bawah naungan KONI sih. Oh iya, Karena memang semua alat itu disediakan disediakan. oleh Perpani gitu. Iya. Semuanya, dari mereka itu hanya ya niat gitu. Iya. Tinggal dari mereka aja. Iya. Alat semua dari Perpani, apa namanya? Karena alat ini mahal. Kadang-kadang Kalau kayak gini nih seset berapa nih? ini nggak bisa dipastikan. Karena Sekitar. Oh, karena udah itu udah tambah-tambahan ya. karena ini belinya bukan satu-satu. Belum satu-satu ya. Ini beda, Iya. ini beda, ini beda, Iya. ini beda harganya, ini beda gitu. Nggak satu set. Nggak kira-kira gitu misalnya kalau dijumlahin. Saya nggak bisa ngatain karena nanti beda juga. Beda merek ya. Enggak perkiraan sekitar 5 juta lebih ya. Lebih ya. Lebih ya. 10 lebih. Lebih. Di bawah. Di bawah 10 antara Nah, itu 5 standar ya untuk antara 5 sampai 10 kalau yang Ya. standar ya bisa yang lebih mahal lagi bisa. Tapi kalau yang untuk latihan ya Iya. ada lah di bawah satu juta. Karena saya tahu nih karbon ini pasti mahal karena saya punya juga kalau hobi moto itu ada tripod yang karbon. Hmm. Nah, itu bisa jutaan Iya. harganya. Iya. Ini enteng tapi kuat karbon itu, bener kan? Iya. Iya, ini kayaknya enteng nih gini, cuman ini kuat sekali nih, akan patah nih. Nah, apa namanya, ini kita udah ngobrol banyak nih, udah dipasangin segala macem gini ya. Jadi prestasinya udah lumayan lah, kemarin udah sempat ada prestasi. Ini lagi pembibitan baru dan asli atlet-atlet dari Lampung Barat. Ini persiapan untuk Porprov kapan kira-kira? Ya, kita mempersiapkan untuk 2022. 2022. Itu juga kalau nggak tertunda lagi. Seharusnya kan 2021. Karena memang gara-gara corona Mungkin ditunda ya. Ditunda kan. Itu tuan rumahnya kita nanti ya, Lampung Barat ya? Bukan. Belum. Belum, Belum ya. pasti juga siapa yang nanti. Iya. Karena memang belum ada yang sanggup juga sih. Ya. Nah, selain latihan di tempat sendiri nih, pernah nggak diajak Pak Mirza misalnya latihan di tempat lain, misalnya ke Natar atau ke misalnya ke tempat lain? Udah pernah belum? Belum. Belum ya? Belum pernah ya? Ya mungkin karena terkendala biaya juga ya, Ya, kita ya. mau ke sana segala macam, try out lah bahasanya Ya. kan. Nah, tapi kalau untuk perlombaan tingkat kabupaten gitu, ini udah pernah diselenggarain belum sama Perpani? Ini belum, karena memang kan apa ya, kita pengen gitu Iya. punya perlombaan antar kecamatan apa di Antar sekolah, gitu gitu. kan. Tapi kan memang yang untuk anak-anak yang hobi panah ataupun mereka punya panah sendiri ataupun klub-klub itu Iya, belum ada. belum di Lampung ada. Barat. Karena sulitnya panahan ini sementara ini untuk Iya, berkembang. iya. Karena memang kurangnya apa namanya klub-klub di bawahnya. Nah, Hmm. jadi kita itu memang pembibitan dari Masih awal. betul-betul cuman Perpani, dan Perpani itu kan mestinya pengurus aja Iya, kan? pengurus harusnya. Harusnya, tapi ini pengurus dan ngurusin latihan. Iya. Kan? Coba Mestinya yang latihan itu klub-klub Iya, mestinya. iya, ya. mestinya. Iya. Cuman kan kita bertujuan juga supaya mengajak gitu. Ya. Artinya kita harus mempersiapkan atlet-atlet memang di bawah naungan Perpani Iya. gitu. Siapa tahu kan nanti karena memang kita sudah punya atlet sendiri, sudah gerak. Iya. Jadi ada nanti minat-minat dari masyarakat tuh ya kita buat klub gitu. Tujuan seperti itu. Jadi selama ini di Lampung Barat klub yang khusus panahan belum ada ya? Belum ada. Waktu itu Prima Agama. Iya. Cuman Prima Agama kayaknya sudah agak ini juga. Kendor juga. Kendor juga, dan juga mereka kan yang untuk apa namanya panahan Tradisional. tradisional. Saya lihat yang Mm-mm.
bukan yang serius untuk atlet Nah, gitu bukan. ya. Karena berbeda, karena untuk tradisional itu kan mereka hanya apa ya, Feeling aja. feeling ya, Feeling. feeling. Kalau Sedangkan ini udah ada ukur-ukurannya. kalau ini kan ini ukurannya. Ya. Nah ini Berarti ini ada hitungan matematisnya nggak? ini hitungannya ada depan. Jadi kita bisa memperhitungkan. Kalau dia semakin atas berarti semakin dekat. Semakin dekat dengan sasaran. Nah, karena kalau panah ini dia semakin dia tinggi terbangnya dia akan semakin jauh. Oh jadi dia gini dulu ya, nggak lurus ya? Enggak, dia harus parabol. Kalau dia lurus nggak jadi itu. Berarti itu nggak salah berarti dasar. Berarti ini disetting ke atas lagi gitu. Ya, itu disesuaikan Jadi- dengan jarak. Jadi kalau dia mana itu agak ke atas ya? Ya, Nggak lurus gini? Pokoknya kita patokan ini. Masalah panah ini ya terserah. Pokoknya Iya. ini. Jadi kalau kurang pas kita bisa naikkan, turunkan. Kalau dia ke kiri, kalau dia ke kiri ini harus masuk ke dalam, ke kanan. Karena dia panahnya harus seperti ini. Berarti dia harus gini ya? Ya, parabol. Jadi nggak bisa lurus nggak gini. bisa. Kalau yang namanya panah itu parabol ya. Nah, kemudian kayak angin nih, Bayu yang lain. Jangan diam-diam aja. Jawab, yuk. Iya, kan pengalaman sehari-hari, pengalaman latihan. Kalau kayak angin itu ngaruh nggak? Sama itu. Ngaruh ya. Jadi kalau misalnya anginnya lagi kencang, kalau misalnya pertandingan kayak mana Pak Mirza? Itu diberhenti dulu apa kayak mana? Itu terus ya. Terus aja ya? Kalau yang lalu-lalu ya terus. Terus aja ya. Karena biasanya kan mereka kan sudah, kalau yang untuk atlet-atlet kayak Renata, Ya. kan mereka memang sudah dilatih sih. Udah mengantisipasi kalau anginnya kayak gini, kira-kira nanti Nah. sebelah mana miring ininya ya, Iya. sudutnya gitu lah ya. Kalau kita kan belum sampai situ. Iya. Karena kita masih, kalau perpani ini sekarang masih apa ya, fokus ke dalam pengembangan gitu. Jadi intinya pembibitan. Yang penting banyak yang senang Nah, dulu. iya. Mudah-mudahan dari beberapa yang senang itu nanti bisa jadi atlet bener gitu lah ya. Lanjut. Cuman ini masalahnya kalau kayak di Lampung Barat ini saya lihat ya beberapa cabang olahraga nih. Karena biasanya atlet-atlet itu kan anak sekolah SMA. Yang kayak kata Pak Mirza tadi, lulus dari SMA mereka udah lepas Iya, gitu lepas. loh. Nggak bisa, maksudnya kita suruh entah di sana latihan apa enggak. Kalau di sana latihan saat misalnya Lampung Barat butuh mereka bisa kan. Cuman takutnya nggak latihan lagi di sana Iya. gitu loh. Bisa nggak ada tempatnya. Nah, itu antisipasi kayak mana? Apa bisa nggak kerjasama misalnya gini nih? Atlet saya nih ke Bandar Lampung. Di Bandar Lampung kan ada pusat latihannya. Bisa direkomendasiin nggak ke situ? Jadi biar dia tetap latihan. Suatu saat nanti mungkin dibutuhkan Lampung Barat kan kita bisa pakai gitu. Sebenarnya itu tergantung dari anaknya sih. Iya. Kalau mereka pengen itu terus, kita rekomendasikan ke karena kita memang ada Jaringan. ada jaringan di pelatihan Iya. di pelatih provinsi. Iya. Itu di Renata itu Mas Nugraha. Iya. Dan juga kan Mas Nugraha ini selalu membantu kita, Pak. Iya. Jadi intinya kalau saya pribadi kan benar panah kan baru. Iya. Jadi saya cuma tahu dasar, memang pernah pelatihan Palembang. Iya. Nah tapi kan tahu dasarnya. Tapi kalau sudah kayak mereka ini kan kita harus komunikasi dengan Mas Nugraha, Iya. pelatih Pro kemarin. Jadi kita modalnya video call. Jadi anak-anak mana saya video call. Jadi nanti dia yang luruskan apa namanya? Kurang gini, kurang gitu. Badannya tengahnya kurang lurus dan kita luruskan. Itu perbaikannya itu. Itu pelatihan video call itu apa karena corona ini? Apa sebelum corona memang kayak gitu? Ini bukan masalah sebelum corona, Iya. masalah corona. Ini memang Karena jarak ya. Karena memang untuk pelatih di Lampung Barat itu belum ada sih. Jadi Kalau kita mendatangkan Nah, khusus, kalau mendatangkan biayanya khusus, lumayan ya. biayanya kalau dari jauh, Ya. makanya ya kita punya inisiatif sih video call. Ya sama aja sih sebenarnya. Berarti sudah istilahnya selama ini sudah main teknologi nih. Ya. Jadi istilahnya dengan kendala pelatih tidak artinya pelatih yang memang mungkin udah pernah jadi atlet gitu kan, pengalamannya lebih tinggi mungkin. Kalau kita mau minta latih khusus gitu kan mungkin butuh biaya yang lumayan, belum ada dananya gitu. Jadi pakai video call, kemudian ya dari video lah gitu Ya, lah video nontonnya ya. Kalau sementara video call itu kita langsung gitu. Jadi Ya. jadi langsung kita rubah mana yang salah, mana yang Iya. kurang benernya. Jadi enak. Iya. Karena ya namanya kita sama-sama ya baru, jadi Iya. kalau mau maksimal ya kita harus Iya. punya inisiatif sendiri. Iya. Memang saya dulu sempat
kalau ke Bandar Lampung itu kalau di daerah Natar itu saya lihat memang ada tulisan itu panahan ininya kan di pinggir jalan sebelum sebelum apa namanya bandara itu Iya. kalau nggak salah di Sebelah sana? sebelah sana. Sebelah sana bandara. Dan Lampung itu kalau nggak salah panahannya termasuk di Indonesia termasuk bagus ya. Bagus. Ya, selain angkat besi gitu kan kalau nggak salah, karena saya termasuk agak sering ngikutin nih kalau dulu sering ngikutin berita-berita di TV TVRI itu berita-berita olahraga itu termasuk Lampung udah ini, mudah-mudahan nanti dari Lampung Barat ada atlet-atlet yang luar biasa nih. Nah, latihannya berapa kali seminggu? Sekali. Satu kali ya, hari Sabtu ya. Iya. Durasi jamnya berapa biasanya? Berapa lama? Dari jam 1 sampai jam 5 biasanya. Jam Kadang 1. sampai setengah 6 kan. Sampai setengah 6 lah ya, jam 1 sampai sekitar 4 jam lah ya. Iya. 4 jam. Nah, di luar latihan yang memang sudah ada di latihan bareng-bareng dan pakai alat, di rumah latihan nggak? Misalnya kuda-kuda tadi, kemudian nguatin tangan, naik-naik pohon atau apalah itu nguatin tangan. Di latihan nggak gitu di rumah? Kekuatan fisik. Kekuatan fisiknya. Kalau dulu awal masuk sih iya sih latihan kayak gitu. Cuma Iya. karena udah lama-lama udah biasa gitu kan, paling fokus di latihan push up doang. Push up ya. Jadi untuk ngapain lengan ya. Iya. Push up ya. Kalau misalnya kayak naik-naik itu pohon enggak? Ini yang cewek ini diem-diem aja. Nah kalau yang cewek-cewek nih, ini kan kayaknya olahraga lumayan kuat nih Pak ya. Iya. Nah, bukan lumayan, memang kuat. memang kuat gitu ya, makanya butuh kekuatan yang untuk cowok kan gitu kan. Ini saya tadi nyoba narik aja lumayan ini, gitu kan. Nah, kok bisa tertarik gitu, narik-narik, ngapain sih narik-narik keras betul gitu nah. Awalnya susah ya narik ya. Nah kalau sekarang udah bisa nggak? Agak mendingan. Mendingan gimana? Mendingan susah. Kalau misalnya yang siapa namanya? Teti nih, udah jarak berapa yang bisa ininya apa? 25 meter apa berapa meter? Itu biasanya kalau pertandingan ada jarak-jaraknya Pak? Ada per nomor ya. Per nomor ya, ada berapa meteran? 15, 20, 30, 40, 50, 70, 70 sampai 100. Yang paling panjang 100. 100. 100 nggak ada lebih dari 100 ya. Kalau mereka ini kan kayak Doko sama Yuni itu masih kelas 50 ya. Kemarin udah coba ini 60. 60. Yang Yuni mana Yuni? Ini Yuni 50 udah nyampe ya. Iya. Si Bayu Kurang lebih berapa? 25 kan ya? ya, 25 ya. 25 30 lah. 25. Dia ini kelebihannya beda. Oh. Dia ini nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai pisar. Oh gitu. Iya. Jadi kalau pakai pisar dia ngawur. malah gitu. Dia kadang-kadang dia nggak pakai pisar. Jadi kalau nggak pakai besar Lepas. dilepas aja. Tapi pas terus. Gitu ya. Masuk instingnya tinggi. Tapi kalau di pertandingan boleh ya nggak pakai mixer? belum tahu. Nah itu dia. Masalahnya itu makanya Ya. dia ini udah 2 kali ya udah 1 bulan ini dia udah mulai berlatih. Harus dicoba. Harus coba. Ya. Karena kalau udah jarak jauh itu ya ini. Iya. Karena ini kan ada ukurannya. Takutnya nanti pas perlombaan, nah ini mana katanya. Walaupun kita masuk juga kalau mungkin nggak ada standarnya yang nggak terpenuhi kan bisa jadi Iya. bermasalah gitu kan. Gitu. Kalau yang pojok udah berapa meter? 5 meter? Oh 15 meter. 15 meter. Nah luar biasa nih kita udah ngobrol-ngobrol banyak, sudah dipasangin ini alat-alat ini, udah cerita banyak. Nah silakan ajak temen-temennya di rumah untuk kalau yang mau berlatih di mana. Bayu boleh lah, Bayu. Ini bareng-bareng. Bareng-bareng aja di mana? Satu Doko, Fayu. Gantian dulu, Joko dulu. Ini aja sih ibarat ada teman-teman yang berminat gitu Iya. kan, daripada kita Main di HP. rumah doang gitu kan, Iya. atau main HP doang gabut nggak ada kerjaan gitu kan. Mending ini apa tuh ikut ya gabung panahan liwa gitu kan. Di posisinya tuh kita tuh di mana sih? Apa tuh namanya? Wates ya. Ya di Wates di pondok. Cuman pondoknya namanya apa itu Pak? Saya kurang tahu juga. Pondok pesantren Ustaz Rahman. Nah ya pondok pesantren Ustaz. Masuknya ancar-ancarnya dari mana kalau waktu sini? Saya juga belum kebayang nih ancar-ancarnya. Itu sulitnya. Ada kan yang Mukarram Mulyo tuh. Karambulio sebelum
sebelum Polres Nah, ya. itu ada masuk Ya, Mulyo. jadi. Terus Terus ada sawah pertama ya di situ lah masuk di. Belok. sawah pertama yang antara kampung sebelum kampung Iya, satu lagi. iya. Belok kiri. Ya, Iya. ini kelihatan dari Pinggir belakang. sawah persis. Nah, sebelah Iya. sana dikit masuk. Kayaknya memang ada musola ya di situ. Iya. Siswa. Oh, saya sering lewat. Oh, di situ ya, nggak jauh ya. Jadi ke arah Umbulio ya dari Wat. Tapi masih masuk bukan Wates ya. Iya, masih masuk. Masih bukan Wates ya. Jadi sebelum apa namanya Polres, kalau dari arah Liwa ke Bandar Lampung, ke arah Bandar Lampung itu sebelum Polres masuk kiri itu ke arah Umbulio. Nah, nanti sebelum ada sawah-sawah dekat situ bisa tanya lah di situ ya. Ada bisa di tempat latihan panahan di mana. Dan setiap hari Sabtu. hari Sabtu jam Jam 1. jam 1 ya sampai jam 5. Nah, untuk daftar itu kayak mana Pak Mirza? Ya, harus ada pendaftaran apa daftarnya kayak mana apa saya datang latihan Pak, saya pengen nyoba latihan apa kayak mana nih? Kalau untuk prosedurnya. yang pengen ikut itu Ya. kita tuh tidak apa ya, kita cuman ngisi brosur aja sih. Iya. Terus Untuk juga- daftar biar ada namanya Biar ya. ada daftar namanya. Dan juga kita nggak mau biaya sih, Iya. gratis bener. Jadi ada banyak juga yang datang, Pak coba sih nyoba, dan nyoba sekali terus gitu. Tapi sama sekali memang nggak ada istilahnya apa ya, iuran sukarela gitu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali nggak ada ya. Memang nggak ada. Oh, iya. Berarti betul-betul memang yang penting kemauan Ya, dari kemauan. anak-anaknya mau, kemudian alhamdulillah alatnya memang sudah disiapkan Perpani, lokasinya disiapkan dari pondok pesantren gitu ya. Nah, dari santri pondok pesantren sendiri banyak juga yang ikut. Sekarang 35 ya. Iya, langsung gitu ya. 30-35 lah. Biasa. Itu sudah berbagai umur. Ya. Nah itu yang ya agak-agak lumayan sih. Iya. Karena memang ada yang masih belum sekolah, ada yang SD, min, terus Iya. SMP, SMK gitu. Dari bawah Dari bawah. dari ini ya dilatihnya dari memang kecil. Nah, mungkin gini masukan dari saya, mungkin perlu juga nih sekali-sekali dibuat kayak lomba kecil-kecilan antar klub itu aja lah gitu. Iya. Jadi mungkin untuk motivasi gitu kan. Jadi minimal ya walaupun kalau antar kecamatan mungkin belum karena belum ada terbentuk itu. Jadi mungkin bisa nanti dibuat lomba kecil-kecilan jadi biar untuk motivasi gitu kan. Jadi sama sekali kalau ada yang mau bergabung, yang penting niat bergabung dan jangan main-main lah gitu ya. Artinya serius. Kalau datang sekali jangan kapok datang lagi gitu ya. Jadi jangan cuma mau ini aja dulu ya, mau main-mainan jangan gitu ya. Karena memang ya sayang waktu kita. Sayang waktu. Oke, sebelum ditutup pertemuan kita kali ini sudah terima kasih nih udah kedatangan adik-adik dari Perpani. Mudah-mudahan nanti sukses nih jadi atlet beneran. Ya, jadi atlet yang udah atlet beneran sih. Tapi maksudnya jadi Prestasinya. atlet yang berprestasi di Lampung bahkan mungkin bisa nasional mudah-mudahan. Yang penting kan ada kemauan, kita bisa membuktikan bahwa dari Lampung Barat juga bisa gitu loh. Jangan cuma orang kota aja yang bisa. Orang Lampung Barat, orang yang kita yang dari jauh informasi tentang cara teknisnya juga mungkin kesulitan sehingga pakai video call tadi. Iya. Nah itu yang harus kita buktikan bagaimana mungkin bisa berprestasi yang luar biasa. Nah pesan-pesannya Pak Mirza nih untuk yang muda-muda nih daripada mungkin ngomik, ngomik langsung 10 kan? Iya. Nih, batuk aja enggak ngomik 10 kan? Daripada mabok, daripada enggak karu-karuan, daripada jalan-jalan yang enggak jelas. Nah mungkin bisa bergabung ke sini. Nah silakan nih Pak Mirza nih. Sebenarnya sih niat dan dukungan orang tua sih. Ya. Jadi untuk apa namanya masyarakat Lampung Barat, khususnya para remaja, anak-anak SMA, SMK, SMP boleh juga ya? SMP boleh dan juga SD. Kalau memang berminat ya bergabung gitu. Daripada kita bermain HP, Ya. lebih baik kita menyalurkan hobi kita ataupun melatih kefokusan kita Ya. bermain panahan gitu. Ya. Nah, dan juga apa namanya panahan ini kan kalau untuk prestasi itu kan dia individu. Betul. Ya, jadi dan dia apa pertandingan itu tidak
umur apa? Tidak tergantung umur. Iya. Jadi sesuai kemampuan. Sesuai mungkin jarak itu tadi Ya, ya. jarak. Kalau memang kita umur kayak waktu Metro, umur kelas 4 SD, dia sanggup umur apa namanya bertanding di kelas 30 meter. Waduh. Walaupun bapak-bapak itu. Lawannya bapak-bapak Lawan. udah kakek-kakek juga mungkin kan. Nah, jadi harapan Perpani yaitu apa namanya untuk anak-anak, mari kita bersama-sama bergabung, dan juga ini tidak dipungut biaya, Iya. tinggal niat, ya, dukungan orang tua dan serius. Siapa tahu dengan kita apa namanya berlatih panahan kita punya prestasi. Ya. Jadi syaratnya cuman yang penting seriusan, pakai baju olahraga dan sepatu. Ya, sepatu. Ya, standar kayak olahraga ini, jangan bawa pakai sandal jepit, nggak diterima nanti. Mungkin itu saja. Nah, saya tertarik nih tadi yang untuk kelas 4 SD itu panahannya gede gini apa kayak mana nih? Dia Ya lebih ya segini lah. Sama. jadi ininya nyentuh ke bawah nggak? Ya, Mana dia megang? pas sedikit. Ya, tetap Di atas dikit. karena memang kan panah ini kan walaupun anak kecil dia mana ke atas gini. Oh, agak-agak ke atas gini dikit, baru gini. Jadi bukan lurus saja ya. Dia nggak ngaruh karena memang tinggal ukurannya. Saya ngebayanginnya kalau dia kendek ini, mana ini ya kan apa ukuran ininya kecil. Waktu masih dipaksi cuman Iya. sekarang memang gara-gara corona kemarin Iya. sempat libur juga. Itu dipaksi kelas 3 SD ya? Bukan yang satu tuh. Kelas 2, kelas 3, bukan 5, belum kelas 6. Adiknya. Adiknya itu 3. kelas 3. Itu udah jarak 20 ya. Udah jarak 20 dia. Karena itu tergantung kekuatan tangan sih. Jadi nggak ngaruh dia. Itu kelas 4 SD nggak terlalu tinggi segini ya. Tapi dia mampu. Mampu ya. 15 itu udah, wih, udah ya Udah bagus lah ya. Cuman semenjak kita pindah di pesantren, anaknya belum mungkin Nggak pernah, karena jaraknya mungkin ada yang ngantel iya, kali ada yang ya. ngantel. Iya. Padahal waktu itu udah lumayan bagus ya, cuman nanti lah gitu. Iya. Itulah contohnya yang ini. Ya, terima kasih nih sudah ngobrol-ngobrol banyak, berbagi informasi, berbagi apa namanya motivasi lah untuk pemuda-pemuda daripada ya sebenarnya main handphone atau main game tuh nggak pula jelek, tapi kalau terlalu banyak juga kan kita nggak ngilangin fokus kita. Mana-mana HP gini-gini aja kumpul gitu. Kalau ini kan fokus gitu ya. Jadi artinya selain kita mungkin ya kita tidak bisa lepas dari teknologi. Kalau sekarang kan jelas handphone ya di mana-mana dikantongin gitu. Tapi paling tidaknya jangan handphone terus selama seminggu kan. Jadi ada sekalian rekreasi, sekalian olahraga, main panahan, dan itu tadi konsentrasi itu tadi ya. Terima kasih banyak nih sudah bergabung dengan Cerita Liwa, sudah bercerita banyak di sini. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi dan nanti banyak yang bergabung sehingga kalau banyak kan mungkin bibitnya lebih banyak yang Iya. ini muncul nanti lah gitu ya. Oke, terima kasih Pak Mirza dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, saya datang sana nyobain lah nanti ya. Ya, sebenarnya apa? Tes dulu nanti. Tes dulu, waduh, tapi kayaknya berat juga. Tadi nyobanya lumayan berat. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe. Ini ada channel YouTube-nya, apa? Channel YouTube-nya? Perpani Lambar. Perpani Lambar, jangan lupa subscribe ya, didukung, kemudian dilihat kegiatan mereka selama latihan gitu ya. Semoga bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Jangan lupa komentar di sini. Siapa yang mau masuk Cerita Liwa, misalnya ngobrol-ngobrol komunitas yang lain, silakan boleh masuk sini. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.